Haleluya. Terima kasih buat tim pastoral yang memberi kesempatan, buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan. Kita melanjutkan lagi pembicaraan kita. Kita bicara tentang the covenant of grace. Jadi kita kembali lagi ke Kejadian 17 ayat 1 sampai 16. Kita melanjutkan serial yang sebelumnya. Ketika yang minggu lalu ada yang ingat, bulan lalu ada yang ingat kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang the seal of perfection. Kita harus tahu ketika kita ditebus ada Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Jaminan, bukan sekedar jaminan untuk jadi orang percaya, tapi dia jadi jaminan dari keselamatan kita. Saya boleh minta tolong Miracle? Boleh maju ke depan? Tolong mic-nya dihidupkan, tolong bantu saya baca ayat. Nah, siapa tahu nanti masuk sekolah Alkitab juga, saudara-saudara. Haleluya. Tapi setelah itu apa? Ambil mic, ada Alkitab? Ambil, pinjam. Boleh? Ada handphone? Nggak apa-apa, pakai handphone aja, boleh. Handphonenya jadi handphone kudus sekarang. Oke, silakan duduk. Pakai handphone, baca Alkitab ada? Oke. Kita buka dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 16. Tapi kita mulai dari Kejadian 17 ayat 4 sampai 5 dan Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Sambil kita tunggu, saya ingat satu lagu lama, saudara, ketika saya lagi mempersiapkan khotbah ini. Saudara tahu lagu ini nggak? Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan dan tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 17 ayat 4 sampai 5 lalu dilanjutkan dengan Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Jadi 4, 5, 15, 16. Oke. Silakan. Ya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Lanjut ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Ulang. Karena itu namamu bukan lagi siapa? Abraham. Tetapi melainkan Abraham. Oke. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, next. Lanjut ayat 15 sampai 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Oke. Ayat 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Nah, saudara ingat kan ketika kemarin Allah mengikat perjanjian dengan manusia lewat apa? Sunat. Lalu dalam ikatan sunat itu, lalu Allah memberi janji. Ketika Allah memberi janji kepada Abram, yang waktu itu namanya Abram, dia bilang gini, nama kamu bukan Abram lagi, tapi Abraham. Coba klik next slide. Nah, kalau saudara belajar bahasa Ibrani, ada satu huruf yang ditambah di situ. Dia huruf kelima, ini namanya gematria. Jadi kalau saudara perhatikan, kenapa orang Ibrani, orang Yahudi zaman dulu suka menghitung kata-kata. Nah, saya kemarin belajar dari Ibu Rita Wahyu, dia bilang begini, kenapa orang Yahudi senang menghitung kata-kata lalu mencari, kayaknya kok angka. Karena mereka menemukan bahwa Alkitab itu pewahyuan Tuhan kepada orang Israel dan kepada kita semua itu bukan hanya lewat kata-katanya saja, tapi dia hitung melalui angka, saudara.
Makanya itu ada rahasia, makanya kita belajar ada yang namanya gematria. Jadi ngitung angka huruf nama Tuhan. Kenapa nama Tuhan itu sebenarnya dia bikin, sebenarnya nama Tuhan itu dari satu huruf aku adalah aku, I am who I am, itu bukan cuma hanya bicara angka yang hanya angka 1, 2, 3, 4. Dia bisa bikin kelipatan sampai matematika, saudara. Hitungan struktur, bahkan kalau saudara pernah baca ada yang bilang gitu, oh ternyata huruf nama Tuhan itu ditemukan dalam DNA, rantaian DNA, karena ada hitungan angkanya dan segala macam. Tapi ini dimulai dari tradisi orang Ibrani, dia menghitung, saudara. Misalkan kalau saudara baca huruf alef, alef itu bukan berarti kadang-kadang huruf A, tapi dia juga bicara masalah angka 1, saudara. Bet, gimel. Nah, bet itu artinya rumah. Nah, itu juga dari huruf aja, bentuk aja itu ada artinya kadang-kadang. Gimel, rumah, dalet. Nah, yang huruf kelima ini agak unik, saudara. Huruf kelima ini orang bilang seperti suatu jendela untuk melihat sesuatu di luar. Nah, tapi yang unik huruf H ini seperti nafas, saudara. Ya, saudara. Makanya huruf 5 itu orang bilang seperti nafasnya Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Kalau saudara perhatikan nama Abram jadi Abraham, itu nambah satu huruf, saudara. Kalau bahasa Ibrani itu nambah satu huruf, He. Yang kita tahu sebagai kasih karunia Tuhan. Kita bicara anugerah Tuhan. He. Ketika manusia diciptakan pertama kali, maka Allah menghembuskan nafasnya, nefesh. He. Ya, Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Tapi ini bukan cuma sekedar ini, saudara. Kita pikir, cuma nama, apalah artinya sebuah nama kata seorang pejangga. Tapi kita tahu bahwa nama itu adalah doa. Kadang-kadang itu adalah sesuatu itu. Jadi dia seperti orang memberikan identitas baru, saudara. Kalau saudara kita lihat tradisi gereja purba atau gereja-gereja, misalkan teman-teman kita dari gereja Katolik, setelah dibaptis mereka kasih nama baru. Nama-nama santo, nama-nama orang-orang kudus. Kenapa? Karena mereka mengharapkan perilaku mereka itu nempel, saudara. Supaya itu jadi teladan dari hidup. Ada pribadi yang baru, identitas yang baru. Nah, sama. Ternyata kata Abram jadi Abraham itu berubah makna, saudara. Abram itu artinya bapak orang yang terpandang. Latitude, orang-orang yang terlihat, yang dipandang. Karena itu sesuai dengan namanya Abram, dia itu orang yang terhormat. Kalau kita kemarin kita belajar di beberapa bulan sebelumnya, kita belajar bahwa Abraham itu bukan cuman hanya orang yang kaya, tapi dia orang yang terpandang, pangeran, orang pintar. Dia. Tapi nama Abram berubah jadi Abraham. Bapa segala bangsa. Itu sesuai Alkitab. Nah, yang unik, saudara, nama Sarai. Sarai juga itu berubah. Kata Sar itu pemimpin, saudara. Kata pangeran, Sar. Makanya kan kalau penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahasa Ibraninya dia bilang gini, Sar Shalom. Dari situ muncul kata Sarai. Orang bilang Sarai itu awalnya dari kata ratu, princess gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, saudara. Asli kata-kata Sarai itu bukan sebenarnya. Kalau beberapa terjemahan Alkitab dia bilang bukan, artinya bukan putri, saudara, bukan ratu. Tahu saudara artinya apa? Perempuan yang paling dominan. Sarai itu kenapa dia hidupnya Abraham disetir sana, disetir sini? Karena namanya artinya perempuan yang dominan. Yang mau ngatur semuanya. Atau dalam terjemahan lain, menurut terjemahan Potts, dia bilang gini, Sarah itu artinya suka berantem, saudara. Cari ribut, contentious. Wah. Makanya kita gak kaget kan waktu Sarah, sudah, kamu kawin sama Hagar, biar kamu punya anak. Setelah hamil punya anak, berantem sama Hagar, lu salah. Karena, ini dia, Sarai, saudara. Tapi Tuhan bilang nama kamu bukan lagi Sarai, tapi Sarah. Artinya apa? Princess. Benar-benar jadi
putri. Tapi sadarkah saudara, ketika nama mereka diganti, hidupnya berubah. 1 tahun setelah itu mereka punya anak, bukan? Karena kan ini ceritanya umur 99 kan, kalau dalam Kejadian 17 ayat 1, umur mereka, Abraham 99. Abraham punya anak umur berapa? 100. Sadarkah saudara, Tuhan sebelum dia memberkati saudara, bukan hanya dia memberkati saudara, dia rubah dulu hidup saudara lewat identitas saudara. Identitasmu harus dirubah. Orang Kristen kadang-kadang nggak ngerti value-nya dia. Nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, tapi kelakuan kayak anak kucing garong. Identitasmu lupa siapa. Namanya Sarah, wah princess, tapi di rumah ongkang-ongkang kaki, nggak princess. Kita lupa identitas kita. Nama itu menentukan identitas kita. Kita dipanggil untuk jadi apa? Itu fungsinya nama kita. Nah, itulah sebabnya ketika kamu diselamatkan. Orang kan selalu ngomong, wah kita sudah diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Yes, haleluya, puji Tuhan. Tapi hidup kita jadi foya-foya. Enggak. Kamu bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tapi kamu diperbaiki value-nya, kamu dijadikan berharga. Kamu dikasih identitas yang baru. Makanya di lagu itu dia bilang, sekarang ku adalah ciptaan baru. Dan ku hidup dalam keselamatan. Dan apa? Tak ada kutuk mengikat. Kenapa? Identitasmu baru. Makanya penting dalam perubahan identitas itu maka perilaku mengikuti. Saya kemarin minggu lalu setelah saya punya kebiasaan sama mama saya, suka telepon-teleponan kami. Oh, mama kemarin tadi dengar khotbah bagus banget di Ketapang. Nah, khotbah yang kemarin tiba-tiba saya sangat diberkati sekali ketika mama bilang gini, kenapa hidup Kristen kita mengalami masalah? Karena kita lagi diproses. Kamu harus diproses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Contoh, saya punya gelas, Pastor Welly punya gelas, misalkan aqua gelas segini. Gelas yang kecil, aqua gelas itu tidak mungkin menampung air yang 600 cc dari botol dituang, nggak mampu. Gelas itu harus diproses supaya dia bisa nampung air yang lebih besar. Sama. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita sadar identitas kita siapa. Kalau kamu tahu identitasmu adalah putri, maka kamu kelakuannya nggak sembarangan, betul? Oh, saya orang Kristen, rajin pelayanan, tapi di rumah nggak jadi berkat. Itu bukan Kristen. Itu pakai topeng jadi orang Kristen. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, klik, dia ngajarin bahwa hidup identitas itu harus terrefleksi dalam kegiatan hidup kita. Buka 1 Petrus 3. Saya ketika baca Petrus ini tadi awal-awal tadi pagi saya masih baca lagi, tiba-tiba saya ngerenungin, ini kenapa ya Petrus kok nulis panjang banget untuk kaum istri, tapi cuman pendek untuk suami-suami. Lalu saya ingat bercandaan saya bilang gini, karena ibu-ibu itu kalau ngomong sehari itu harus 10.000 kata. Lalu dia harus sama-sama ngegibahin tetangganya. Jadi kayaknya Petrus ngerti nih, ibu-ibu itu harus dikasih contoh yang panjang, dia harus ngomong yang panjang baru ngerti. Bapak-bapak pendek di ayat terakhir doang. Set. Yuk baca. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oke, next. Jika mereka lihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Terus? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinlah,
batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, Oke. yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah saat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Saudara, kita mulai dulu dari awal. Makanya dia bilang begini, hai suami, hai istri-istri, tunduk. Kenapa? Wah, enak dong suami saya bisa ngejajah saya. Enggak. Hubungannya enggak begitu, saudara. Tapi memang dalam struktur rumah tangga, Alkitab bilang, walau ayat 7 bilang kita sama-sama pewaris. Tapi suami yang jadi kepala, istri tunduk. Tapi kan suami saya begini-begini. Oh, kalau begitu jangan, kalau belum siap tunduk sama suami, jangan jadi suami. Jangan jadi istri, betul? Belajar tunduk. Gak gampang, saudara. Tapi suami saya lebih bodoh dari saya. Iya. Tapi itulah kan, bukannya itu ayat firman Tuhan, tunduk. Karena suami ditentukan jadi kepala. Suka gak suka, Hawa yang bikin dosa, Adam juga dihukum sama-sama. Karena dia dianggap kamu bertanggung jawab sama istri kamu. Kesalahan dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Makanya kenapa istri harus tunggu? Karena suami yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap semuanya. Oleh sebab itu, hai suami-suami, belajar bertanggung jawab. Supaya apa? Istrimu bisa tunduk. Dia bilang gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada mereka yang tidak taat. Tapi suami saya belum terima Tuhan, tunjukkan jadi teladan. Kalau kamu jadi istri dan kamu gak bisa jadi teladan, bagaimana suami-suami dimenangkan? Engkau jadi istri, wah. Saya ingat kemarin sempat ngobrol sama Pastor Welly, ini lagi pada heboh, gara-gara kemarin khotbah, anggurnya kurang manis, anggurnya kurang asam, dah. Tapi kita sibuk, kita lupa, kita jadi istri pengen terlihat hebat. Sehebat-hebatnya kamu di luar, kamu mungkin seorang profesor, seorang apapun hebat. Di rumah, kamu tunduk. Dengan cara itu suamimu dimenangkan. Masalah di rumah tangga kadang-kadang bukan masalah itu. Masalah kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana menentukan posisi. Suami merasa dia punya power, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Istri merasa dia lebih hebat, tapi dia nggak mau tunduk. Akhirnya kita punya posisi dalam keluarga yang salah. Tadi pagi saya sempat lihat ada koran Post Kaltim, fatherless generation. Lalu hari pertama anak sekolah, bapak-bapak disuruh nganter. Kesannya supaya anak-anak itu punya bapak. Itu tidak berubah dengan kamu nganter anak sekali sekolah lalu anak-anak jadi punya bapak. Enggak. Fungsi. Kamu jadi suami tidak berfungsi, kamu jadi istri tidak berfungsi. Ayah tidak berfungsi sebagai seharusnya. Ibu tidak berfungsi sebagai seharusnya. Makanya kita nggak kaget. Lalu kita sibuk di gereja, keluarga ini hebat melayani Tuhan. Tapi keluarganya rusak. Dysfunction, nggak punya fungsinya dengan baik. Sampai dia bilang begini, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Istri harus jadi contoh. Kadang-kadang suamimu nggak bisa itu. Dengan engkau tunduk, engkau belajar, suamimu bisa lihat teladanmu. Istri saya kok berubah. Dulu ngelihat saya anggurnya asem, ketemu saya anggurnya makin manis. Nah, ini.
Nah, lalu ayat 3 ini kadang-kadang jadi diterjemahkan, jadi orang Kristen gak boleh kepang-kepang rambut, gak boleh dandan, pokoknya kelihatan mukanya suci, tapi mukanya kayak orang gak mandi, stres, wah kudus gitu loh. Enggak. Dia cuma ngomong begini, kalau kamu jangan cuma sibuk make up, jangan hanya mementingkan apa yang di luar, yang di dalam kamu harus cultivate. Boleh gak pakai make up? Boleh. Kadang-kadang Tuhan tahu ada sedikit kekurangan yang perlu sedikit ditambah. Mungkin sudah tambah tua, ada kerut dikit perlu ditarik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sibuk yang di luar. Suami tiba-tiba sering selingkuh. Wah, ini mungkin karena yang selingkuh lebih cantik. Belum tentu. Saudara perhatikan nggak yang kadang-kadang yang selingkuh? Kadang-kadang selingkuhnya sama yang lebih jelek, saudara. Benar nggak? Belum tentu lebih cakep. Tapi kenapa? Kadang-kadang di rumah istrinya mungkin terlihat cantik kayak Barbie doll. Cantik. Tapi di rumah suaminya datang, suaminya tidak merasa dilayani. Ternyata si Inem, pembantu saya, bisa ngelayani saya. Saya pulang capek, Tuhan mau minum. Si Inem lebih perhatian sama saya. Suami-suami sibuk di luar. Cari duit. Ibu kesepian di rumah. Istri tidak mendapat kasih sayang. Ada supir si Ujang. Bu, ibu kenapa? Si Ujang perhatian sama saya. Janganlah kecantikanmu cuman hanya sekedar make up. Bukan berarti ibu-ibu gak boleh make up. Jangan bu, gak apa-apa bu. Tunjukkan kecantikanmu biar suamimu bangga melihatnya. Tapi jangan cuma sampai di situ. Biarlah kecantikan batiniah. Banyak loh yang orang-orang yang bisa mengalami perubahan karena istri. Istrinya yang punya peran dalam keluarga. Istrinya yang mendoakan suaminya. Itu. Itulah sebabnya, makanya dia bilang gini, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan memanggil dia apa? Tuan. Tuan loh, bos, majikan. Siap manggil dia, Tuan. Nah. Sanggup gak? Ini hal sederhana loh dalam rumah tangga. Kita salah menafsirkan ayat ini, wah pokoknya ini. Enggak, tapi bukan hanya sekedar itu. Ketika istrinya memanggil dia Tuhan, lalu bukan artinya suami, wah, lu pembantu saya gue injek-injek. Enggak gitu, saudara. Di ayat selanjutnya dia bilang, hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan apa? Istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris. Hai suami-suami, jangan sembarangan sama istrimu. Ini cuma bicara satu apa? Kamu dipanggil untuk diselamatkan, tapi kamu sedang dinaikin value-mu. Kalau kamu jadi orang Kristen, tapi value-mu sama kayak orang dunia, lalu di mana bedanya? Kamu jadi orang Kristen, dipanggil untuk jadi terang, tapi kamu remang-remang. Kamu dipanggil jadi orang Kristen, jadi garam, tapi kamu tawar. Buat apa garam itu? Dibuang dan diinjak-injak orang. Nggak ada bedanya. Saudara dipanggil jadi Kristen bukan hanya sibuk di gereja. Sparkling saudara. Engkau bisa khotbah, engkau bisa pelayanan. Wah luar biasa. Tapi di rumah, keluarga nggak bisa lihat keteladanan kamu. Saudara. Seharusnya mulai dari keluarga. Suami, istri, lalu bangun orang tua ke anak. Dari situ saudara, gereja yang kuat itu punya fondasi keluarga yang punya jadi pilar-pilar yang kuat. Itu. Ketika kita dipanggil untuk diselamatkan bukan kita artinya hidup sembarangan. Kita dipanggil untuk jadi value yang berlebih. Lebih baik daripada orang dunia. Dan memang dalam prosesnya itu harus diproses. Makanya jangan tinggalkan proses dalam hidup. Itu proses. Dalam keluarga, iya mungkin istrimu gak sempurna, kita berproses. Next, lalu kita bicara dalam dunia kerja.
1 Korintus 15 ayat 10 sampai 11 saya baca aja. Tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi orang Kristen gak males. Sibuk pelayanan. Pekerjaan zero. Enggak. Engkau boleh hebat di atas pelayanan, tapi kalau di kantor engkau gak jadi berkat, engkau no besar. Gak sesuai sama identitasmu, engkau dipanggil untuk jadi sesuatu yang lebih besar. Hidup biasa-biasa aja. Bekerja lebih keras. Orang suka berhenti, karena kasih karunia aku ada. Iya, tapi ayat selanjutnya dia bilang, aku bekerja lebih keras. Saudara jangan cuman kejar kehidupan yang biasa-biasa saja. Sekolah yang penting lulus. Engkau harus jadi excellent. Kalau perlu saudara, kita punya nanti anak-anak kita selanjutnya masuk di COC saudara. Class of Champion. Wah, itu jadi bukan cuman jadi orang yang hidup mediocre saudara. Ya udah, hidup apa adanya, mengalir seperti air. Tapi saudara tahu, orang yang mengalir ngikutin air, itu sama seperti ikan mati. Ngikutin, gak ada kehidupan. Kamu harus dipanggil, aku bekerja lebih keras. Tapi bukan karena aku, tetapi melainkan karena kasih karunia Allah menyertai aku. Cuman artinya ngomongnya apa? Artinya kalau ada Roh Kudus, kamu sadar di dalam kamu ada Roh Kudus yang memampukan kamu bekerja lebih hebat dari yang lain. Manfaatkan potensi itu. Kalau kerjamu sama orang dunia sama, apa bedanya? Katanya Roh Kudus di dalam kita itu seperti dinamis. Ada kuasa yang hebat. Tapi orang nggak bisa ngerasain. Buat apa? Percuma. Dan saudara harus ingat, seharusnya ini jadi sesuatu yang diajarkan di dalam gereja. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu jadi percaya. Kamu punya potensi, Roh Kudus sudah ada di dalam kamu. Kamu sudah dapat the seal of perfection. Materai yang menyempurnakan itu. Tapi kalau pelayananmu biasa-biasa aja, pekerjaanmu biasa-biasa aja, something wrong. Seharusnya kamu bisa lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena ada kasih karunia yang menyertai kamu. Saya dan saudara, kita ada kasih karunia. Seharusnya kita lebih hebat, bukan? Identitas barumu seharusnya menggambarkan kamu jadi lebih hebat. Oleh sebab itu makanya perjanjian kasih karunia, ketika kita masuk dalam perjanjian kasih karunia, itu tidak membuat kita hidup liar di dalam dosa. Hidup seenaknya, bekerja asal-asalan. Tapi melainkan kita hidup penuh kuasa. Kalau kamu cuma sibuk pelayanan, tapi dalam kehidupan sekulermu sehari-hari kamu itu, mohon maaf saudara, seharusnya kata selamat melayani itu tidak dipasang di dalam gereja. Ketika pintu keluar gereja, ketika kamu keluar karena dunia di luar itu tempat pelayanan kamu. Di kantor tempat pelayananmu, keluargamu pelayananmu. Sekolahmu itu pelayananmu. Di situ identitasmu kelihatan. Di dalam gereja mah semua terang. Kata Glenn Fredly, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Kalau di dalam gereja semua mah, kudus kelihatannya. Nah, kelihatan roh halusnya nanti kalau di luar. Ada roh halus apa roh kudus? Jadi saudara harus ingat bahwa kasih karunia itu menuntun pada apa? Hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, kamu siapin Galatia 2 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 17 dia bilang gini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu.
sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu ada Lagu Pantekostal lama, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Alami perubahan. Hidupmu harus ngalami perubahan. Jangan-jangan kita nggak ngalami perubahan karena kita nggak pernah sadar identitas kita. Ada kasih karunia, ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudusmu bukan sekedar atraksi. Wah, keleles-keleles, wah, penuh Roh Kudus. Pulang sama. Itu bukan Roh Kudus. Engkau bisa berdoa, wah, histeris. Berbahasa roh, wah. Tapi orang tuamu, engkau nggak bisa tunduk sama orang tuamu. Kantor, bekerja nggak benar, nipu, bohong. Percuma bahasa rohmu. Karena hidup barumu tidak mengalami perubahan. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, saudara harus ngerti. Makanya Rasul Paulus bilang begini, kenapa saya bisa konsisten setiap dalam menjalani hari-hari? Dia bilang, walaupun saya punya daging, tapi saya harus hidup dengan iman. Imannya di atas apa? Iman di atas ada Anak Allah yang mati. Kenapa saya ngalami perubahan? Karena saya sadar hidup saya itu dibeli karena ada seorang yang menggantikan hidup saya. Yesus telah mati, menggantikan dan menyerahkan hidupnya, ganti saya. Dan dengan iman itu, saya bisa menjalani hidup yang penuh masalah, hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Kenapa? Karena saya yakin hidup saya dibeli dengan mahal. Saya bisa menjalani hidup yang baru, karena saya tahu hidup saya jadi berarti. Saudara nyanyi, hidup jadi berarti. Sebab dia hidup. Engkau harus ngerti hidupmu berharga. Dan kalau engkau tahu hidupmu yang baru lebih berharga, engkau gak hidup lagi dengan gaya yang lama. Kalau engkau ngerti, engkau anak yang terhormat, dipanggil untuk jadi princess, kamu gak hidup sembarangan, tidur dengan orang lain, wah sembarang orang. Karena seorang putri tidak tidur dengan sembarang orang. Kamu seorang anak raja, pangeran. Kamu gak hidup sembarangan, nyetir mobil, wah, diserempet orang, wah, buka kaca, brengsek, wah, kata-kata kebun binatang keluar semua. Gak gitu. Hidupmu berubah. Ngalami manifestasi, Roh Kudus itu bukan sekedar manifestasi gelepar-gelepar, tapi hidupmu berubah. Nyanyi kan kita, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Kalau engkau berasa hidup lamamu sudah tidak berharga, maka Rasul Paulus bilang, segala hidup lamaku kuanggap sampah. Tapi kalau engkau masih balik ke hidup yang lama, jangan-jangan hidup lamamu lebih berarti daripada hidup yang baru. Engkau harus tahu bahwa hidupmu yang baru lebih berharga. Makanya ketika engkau diproses dalam hidup yang barumu jadi lebih baik, ada proses di situ. Kenapa anak-anak sekolah ujian? Naik kelas. Tapi kita mungkin jangan-jangan kita jadi orang Kristen bertahun-tahun duduk di kursi gereja, nggak pernah naik kelas, begitu-begitu aja. Ya pelayanan, iya berbahasa roh, tapi nggak pernah naik kelas. Pelayananmu cuma berhenti di pintu gereja. Pulang, wah sama lagi. Kasih nama istri di HP, kuntilanak. Saya tadi pagi tiba-tiba iseng lagi buka
Instagram, tiba-tiba ada yang lewat video. Dia bilang gini, dia nangis istrinya. Kenapa ya? Saya lihat di HP suami saya ditulis nama kuntilanak. Begitu ditelepon, ternyata telepon saya, kata istrinya. Jangan-jangan istri di rumah nggak jadi princess, jadi kuntilanak. Suami-suami di rumah nggak jadi raja, nggak jadi pangeran yang baik, tapi jadi tukang pukul. Ingat, kamu dipanggil untuk jadi apa? Tuhan mati nggak sia-sia. Dia beli kamu dengan harga yang mahal, supaya kamu tidak menjalani hidup yang sia-sia. Buka terakhir Galatia 6. Wih, tumben-tumbenan. Galatia 6 ayat 11 sampai 16. Sebentar lagi saudara, udah dikit lagi. Galatia 6 ayat 11 sampai 16. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Yes. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Oke. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Next. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Okay. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat aku tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Oke, kita balik ke ayat 11. Dia bilang begini, lihatlah betapa besar-besarnya. Lalu ada ahli Alkitab yang kadang-kadang suka menerjemahkan, Rasul Paulus lagi udah sakit mata dia. Enggak saudara, itu adalah suatu idiom saudara, suatu gaya bahasa orang Ibrani. Itu menekankan betapa besar-besarnya. Nih saudara, penting nih. Kamu harus sadar, aku sampai harus tulis besar-besar. Itu memberikan penekanan betapa pentingnya. Kenapa dia bilang gitu? Mereka yang suka dengan lahiriah, saudara sibuk pelayanan lahiriah. Hebat pelayanan. Tapi hanya penting untuk pelayanan, tapi lupa mempunyai hidup yang baru. Ayat 15 makanya dia bilang gini, bukan masalah sunat apa enggak sunat. Jadi Kristen, cuman dibaptis doang, lalu udah selamat. Enggak. Kamu dibaptis itu tanda yang dari luar. Tapi yang paling penting punya jadi hidup yang baru. Ciptaan yang baru. Saya pengen saudara jadi Kristen yang berdampak. Lalu saudara tanya, kenapa anak saya nggak mau ikut terima Tuhan? Jangan-jangan dia nggak bisa jadi saksi di dalam rumah. Kenapa suami saya nggak bisa bertobat, nggak mau ikut saya melayani apa segala macam? Jangan-jangan kamu nggak jadi teladan. Kenapa anak-anak saya mau berontak? Jangan-jangan kamu jadi orang tua nggak bisa jadi teladan. Kekristenanmu cuma sekedar KTP, itu nggak penting. Kamu label Kristen itu nggak penting. Ciptaan yang baru, kamu hidup yang baru, itu yang baru ada maknanya, itu yang baru penting, itu yang ada artinya. Kita sekarang sibuk kekristenan itu cuma sesuatu yang dilihat orang. Wah, Kristen, pakai salib yang gede. Kalau perlu saudara pasang salib Golgota di atas leher. Tapi itu nggak penting. Orang lihat, hidupmu ngalami perubahan nggak? Keluargamu lihat ngalami perubahan nggak? Ketika saya mulai awal dengan Injil Kasih Karunia, saudara, ketika saya belajar, saya cerita sama Pastor Welly, saya bergumul dalam 2 tahun, 3 tahun. Untuk saya bisa ngerti ini. Saya ngomong sama orang tua saya, sesat itu, waktu itu. Kenapa? Oh iya, kan dulu kita bilang, sesat itu pengajaran kasih karunia gini-gini sesat. Tapi yang orang tua saya lihat bukan dari saya ngomong setiap hari.
Dia lihat perubahan dalam hidup saya. Oh, berubah hidupnya. Baru saya bisa ngomong. Saya dengar. Mama saya bisa, oh gitu. Kalau hidupmu nggak berubah, percuma. Engkau kesaksian. Kesaksian itu kadang-kadang engkau bilang, wah mengabarkan Injil. Enggak. Hidupmu adalah surat yang terbuka, kata Rasul Paulus. Orang lihat. Ini bukan bicara lagi soal selamat apa enggak. Keselamatan sudah di tangan. Tapi bagaimana kamu membawa sebanyak mungkin orang masuk dalam keselamatan. Yaitu dengan hidupmu jadi saksi. Dan itu bukan hanya sekedar saksi. Engkau ngalami kuasa dalam kehidupanmu. Engkau jadi sukses, jadi berhasil. Bukan itu karena ada Roh Kudus di dalam kamu yang memampukan. Mari saya tutup dengan satu ayat. Nah, terakhir saudara. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nggak panjang, biasanya Pastor Welly udah ngomel-ngomel. Oh panjang nih khotbahnya. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat 7. Saya tutup dengan ayat ini, saudara harus ngerti. Tolong dibaca. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oke? Dia bilang, karena itu kuperingatkan engkau. Aku mendorong kamu. Untuk apa? Mengobarkan. Saudara ngerti kata kobar? Kalau bahasa aslinya dia bilang gini, put into flame. Jadi saudara bayangkan saudara punya api, saudara kan suka bakar sate ya? Babi panggang, sate diputar-putar. Nah, itu ada kipas angin. Wush. Makin kencang anginnya, makin berkobar. Itu saudara. Roh Kudus saudara rasakan berkobar itu bukan dalam berbahasa roh, tapi karunia-karunia yang bekerja di dalam saudara menyala. Kita suka bikin tulisan, menyala abangku, tapi hidupmu gak pernah menyala. Kita teriak, menyala abangku, tapi gak menyala. Sama, kobarkan. Nyanyi kobarkan api Pantekosta, tapi tidak berkobar. Berkobarnya cuma di dalam gereja. Lagi retret, pulang, sama lagi, ku masih seperti yang dulu. La. Gak ada perubahan. Hari ini saudara, engkau harus ingat di dalammu ada Roh Kudus. Apinya sudah ada. Kobarkan. Menyala. Jangan cuma diumpetin di kolong. Roh Kudusnya ada di dalam, ada. Cuman saudara taruh di kolong ranjang. Atau saudara cuma nyalain di gereja. Berbahasa roh. Jumpalitan. Pak. Pulang, taruh lagi di kolong. Gak ada perubahan. Gak ada berartinya hidup. Saya undang pemain musik. Buat apa? Kekristenanmu cuma hanya menyala di gereja, tapi di luar melempem kayak kerupuk. Thank you, Miracle. Makanya di bagian terakhir saya cuma nanya, sudahkah hidup saudara berarti? Panggilan hidup kekristenan saudara dipanggil untuk menjadi sesuatu yang berdampak. Berdampak gak perlu besar-besar dulu. Gak usah ngomong, saya pengen menjadi itu. Kayak Putri Indonesia, saya ingin kedamaian dunia. Enggak, engkau harus mulai dari keluargamu dulu. Engkau gak sibuk, gak perlu sibuk ngelayanin orang lain. Kalau di rumahmu sendiri, engkau gak bisa jadi pelayanan. Everything must start at your home. Kalau engkau jadi anak di kantormu, engkau jadi dampak. Mari kita undang berdiri. Mari kita renungkan. Jangan-jangan hidupmu selama ini gak berdampak. Engkau lupa identitasmu di dalammu ada Roh Kudus yang seharusnya bisa bikin hidupmu menyala, hidupmu berkobar, engkau bisa memberi dampak dari keluarga, teman-teman,
Tapi hidupmu biasa-biasa aja, gak jadi apa-apa. Begitu-begitu aja. Hari ini izinkan Yesus ada di tempat ini. Kita sudah ngelewatin, saudara, saya baru tadi lihat di kalender. Ini sudah 200 hari. Kita udah, ini hari ke 201, saudara. Udah 200 hari kita lewatin tahun 2025. Kita mau lewati begitu aja. Kita nggak ngalamin. Tahun ini dibilang, kata Pastor Welly, tahun reformasi, accelerated. Kita mengalami perubahan. Tapi kalau selama 200 hari ini engkau nggak ngalamin terobosan dalam hidupmu, jangan-jangan engkau lupa engkau adalah ciptaan yang baru. That's your identity. Terhimpit dengan